kronologis dari sahabat Mas Roni Dozer meninggal semalam ya, pukul berapa dan kronologisnya seperti apa, Mas? Iya, saya mengenal almarhum Roni itu sudah hampir 8 tahun ya kita bersahabat. Dan saya sangat kehilangan sahabat saya, bukan sahabat aja, udah kayak saudara lah. Jadi ketika dia sebelum meninggal dunia itu ada beberapa hal yang memang selalu sama saya. Ketika kemarin saya ada wawancara tentang meninggalnya Vanessa, dia ikut saya, tapi dia tidak ikut diwawancara karena sakit ya. Mungkin teman-teman media tahu, pada saat itu kita sempat makan terakhir sama teman-teman media, makan soto ayam bareng-bareng. Nah, pulang dari situ karena kita besoknya ada acara FFV. Nah, kebetulan almarhum itu kan adalah juri dari Pavindo yang memang sama-sama saya gitu kan. Ya, kita berangkat ya Ron, kita antigen dulu, ya deh. Jadi habis dari Vanessa kita periksa antigen gitu. Nah, pada saat di antigen dia memang sudah kayak jalannya udah agak susah, tapi kita apa lah, lu bisa jalan nggak nih, bang? Nggak apa-apa, gitu. Nah, sambil nunggu, nah, terus habis dari situ kita makan sebentar. Saya bilang, Ron, ini mau gimana, besok gue jemput ya seperti biasa. Iya pak. Nah, ada hal yang memang saya sedih gitu ya, sebelum dia mau FFP dia telepon saya gitu, Pak saya nggak bisa datang nih, bilang gitu, bapak aja sendiri ya, bilang ya. Lu sakit apa? Gue bilang, udah gue suruh orang gue kesana. Gue bilang, saya suruh orang saya kesana untuk niatin dia, karena kan kebetulan dia suka pulang pergi ya antara Pondok Gede ke Bintaro. Nah, pada saat itu dia ngomong agak susah, Pak, saya sakit Pak. Iya udah, nanti gue dari FFV gue sempetin deh ke tempat lo, atau nggak besok pagi, tapi lo biar orang gue di sana deh. Nah, orang saya bilang udah nggak apa-apa, udah kasih minum obat, bisa tidur, ditemenin sama dari karyawan saya. Besok paginya saya pulang dari FFV pagi, dia telepon, Pak badan saya udah mendingan, besok lah Mas, nanti kita apakah kalau emang ini kita bawa dokter aja lah, saya bilang gitu. Ntar saya kasih tau istrinya. Yang sedihnya itu dia minta buah-buahan sama saya, tumben-tumben Ron gitu ya, Pak bisa minta tolong dibeliin buah-buahan nggak ya gitu. Saya bilang ya Ron, ntar gue beliin buah-buahan dulu, tapi gue kerja dulu karena saya ada klien di Bogor gitu ya, klien gue di Bogor dulu. Terus setelah itu saya sempat kaget pas pulang dari Bogor Cekas, dikasih kabar gitu bahwa dia udah nggak ada gitu, dan sedang posisi nunggu saya lah gitu. Kayaknya dia nunggu saya, biasanya kalau saya datang kan dia di luar gitu kan. Nah, dia lagi di luar dan dia duduk meninggal aja, nunggu dia pakai sarung. Saya tahu banget dia kalau saya mau datang dia seperti itu. Itu yang saya sedih. Akhirnya kita urus sampai ke rumah sakit sampai malam hari ya, kita urus sampai pagi tadi. Dan setelah itu saya serahkan kepada keluarganya, keluarganya udah datang, udah kita urus sama teman-teman di rumah sakit gitu. Kalau sejauh ini kelihatan nggak sih Om, almarhum itu mungkin mengeluh sakit atau apa gitu sama Om Dian? Ya memang kalau kita lihat dari cara kalau mungkin dia kalau dekat sama orang kan nggak kelihatan sakit ya, senyum, ketawa gitu. Tapi kalau dari fisiknya memang sudah ada gejala-gejala nggak bisa berjalan gitu ya, jalannya agak susah. Dan saya sudah 2 kali memang almarhum itu masuk rumah sakit kan gitu ya. Nah, jadi kita tahu penyakitnya dia itu antara penyakit gula sama jantung atau apa gitu ya. Nah, sehingga tapi ya lucunya gitu semangatnya dia gitu. Kalau saya syuting entah kemana, itu dia semangat yang mau ngikut itu. Padahal susah nih, udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi gimana ya, dia juga semangatnya besar, dan kalau depan kamera, depan apapun, depan forum ya biasa-biasa aja, nggak ada rasa dia tuh sakit tuh, nggak pernah ngeluh gitu. Tapi kita tahu secara fisik bisa kelihatan kan gitu ya. Semalam itu dipastikan deteksi dari rumah sakit apa Om? Saya terusnya nggak menanyakan langsung sih, tapi kalau karena itu saya belum tanya pada saat kita mau bawa pulang ke rumah kan posisinya, kalau menurut saya mungkin jantung ya, karena dia sebelumnya memang ada ya gejala jantung, tapi apakah diabetes komplikasinya saya nggak tahu, tapi perkiraan saya sih kurang lebih biasa seperti itu. Tepatnya jam berapa? Ya, dia meninggal jam sebenarnya sore. Itu kan janjian sama saya sore itu sekitar habis maghrib. Nah, dia di luar itu katanya dari jam 5 gitu.
Jadi jam 5 nungguin. Karena kan kita mau beli buah-buahan. Saya biasanya kalau beli buahan suka ya ngobrol di luar ya, nggak pernah ngobrol di dalam rumah dia. Ya udah ntar gue ke rumah lo deh, gue bilang. Tapi lo tungguin gue ya, gue bilang gitu. Nanti gue kabarin. Tapi ya itulah, dia nunggu di luar pada posisi pakai sarung, dia tidur kayak tidur. Meninggalnya tidur. Berarti pada saat almarhum meninggal tidak diketahui siapa-siapa, atau maaf Om, mungkin dia meninggal sendiri tanpa ada orang yang di samping? Terus bisa dibilang ada apa kebetulan istrinya lagi ada di Pondok Gede ya gitu kan. Ya karena ke rumahnya Mas Roni ada 2 ya, Pondok Gede sama Bintaro. Nah pada saat itu karena biasanya ada saya gitu, mungkin ya karena kita dekat gitu, mungkin dia perasaannya nungguin saya, dan orang saya biasanya ke sana. Dan orang saya itu pas pulang tuh kalau nggak salah siangnya, jadi siang. Ya posisi seperti itu sih. mungkin ada perkataan yang sangat menohok yang nggak lupa dari almarhum ke Om Dion Ya. apa? Jadi sebelum meninggal ya 2 hari ya pas kita makan dia kan agamanya Katolik, tapi dia menanyakan tentang ayat Quran tentang nikmat mana yang aku dustakan. Dia kayak ngomong sendiri, bagus ya kata-katanya Pak, nikmat mana yang aku dustakan, nikmat mana yang aku dustakan. Ya kita harus bersyukur Mas Roni, itu maksud Ar-Rahman itu merupakan bentuk bahwa kita harus bersyukur atas nikmat Tuhan. Itu yang kata-kata yang terakhir yang membuat saya ada apa ya dari pertanyaannya gitu ya. Berarti bahwa dia harus mensyukuri nikmatnya. Makanya pas meninggal senyum. Terus dia meninggalnya tuh nggak gimana, dia senyum kayak orang tidur gitu. Bagus banget. Rencananya almarhum dimakamkan jam berapa Om? Nah ini kan karena dia istrinya bilang Pak, saya sholat Jumat dulu sebelum. Saya sholat Jumat, tapi sholat Jumat kita nanti makamnya. Tadinya saya belum tahu ini apakah konfirmasinya ada di daerah Bintaro atau di Manukramon. Ini saya lagi telepon. Sekarang lagi disiapkan masih. Jadi teman-teman media mohon maaf, mungkin kalau setelah petinya sudah datang mungkin bisa datang melihat. Ada yang mau disampaikan Om mungkin buat keluarga? Iya, saya sebagai sahabat dan boleh dibilang saudara sama Roni Doza, saya minta tolong dimaafkan kalau ada kesalahan. Dan saya memang kehilangan banget bagi pejuang insan perfilman. Seorang Roni Doza adalah seorang aktor komedian yang nggak bisa digantikan. Kita tahu dulu pernah masuk di dalam acara-acara yang sifatnya menghibur, dan kita berharap belajar bahwa bagaimanapun kita juga harus mempunyai rasa kepekaan terhadap sahabat dan teman, sehingga apapun yang dibutuhkan, dan kita tahu bahwa suatu saat kita juga akan kembali ya. Om Roni Doza meninggalkan berapa putra? 1 perempuan. Jadi ada 2 sebenarnya, tapi yang paling kecil tuh Isya itu masih umur berapa tahun ya, kelas berapa SD itu ya. Pribadi beliau seperti apa sih Om, dari Om sendiri? Wah dia baik banget ya, nggak ada sahabat tuh. Selama 8 tahun nemenin saya di organisasi di Pavindo, dia nemenin kemana-mana sama saya. Jadi bagi saya itu orang yang paling nomor 1 setelah istri saya lah. Jadi kalau saya lagi mau pergi berapa hari sekali pasti ketemu, Ron gue mau gini, ya ikut Pak ya, iya ikut kemana-mana sama saya. Dan kita bertahun-tahun kayak begitu kan. Jadi saya terus agak kehilangan juga gitu, sampai saya bilang sama istri saya, aduh ada nggak ya sahabat kayak dia lagi gitu ya, yang benar tulus gitu ya, dan menghibur kalau saya lagi pusing. Ya gitu kan. Makasih Om. Oke, siap. Makasih Om. Intan.